Malam itu, jam hampir menunjukkan jam 23:40 ketika Akrom, pengemudi ojek online berusia 27 tahun, menurunkan penumpang terakhirnya di stasiun Pekan Lama, sebuah stasiun tua di pinggiran kota. Udara terasa lembab dan dingin setelah hujan sore, dan kabut tipis mulai turun menutupi jalanan sekitar stasiun. Sambil menunggu order baru, Akrom menepi di bawah lampu jalan yang temaram. Ia merokok, menatap rel kereta yang gelap dan berembun. Di saat itulah ia melihat seorang perempuan berjalan sendirian di trotoar seberang, rambut hitam terurai, memakai jaket jeans dan celana hitam. Perempuan itu melambaikan tangan. "Akrom," katanya pelan, seperti mengenali. Akrom kaget. "Sulastri." "Astaga, kamu Sulastri ya?" Ia hampir tak percaya. Sulastri, teman SMP-nya dulu, gadis pendiam yang dulu satu bangku dengannya. Wajahnya masih sama, lembut, hanya lebih pucat dari yang ia ingat. Mereka berbincang cukup lama di pinggir jalan. Sulastri bilang ia baru pindah kerja ke kota itu, tinggal di sekitar Jalan Melati, tak jauh dari terminal. Akrom menawarkannya tumpangan karena arah mereka sama sepanjang jalan. Mereka bercerita tentang masa sekolah, tentang guru galak yang dulu sering menghukum teman-teman yang kini tak jelas kabarnya. Suara Sulastri lembut tapi dingin, dan entah kenapa tiap kali ia bicara, udara di sekitar terasa lebih sejuk dari biasanya. Sebelum turun, Sulastri menatap Akrom dan berkata pelan, "Terima kasih ya Rom, udah nganterin aku malam-malam gini." Ia tersenyum samar, lalu menyerahkan selembar uang 50.000 yang agak lembab, seperti habis terkena air. Akrom menolak, tapi Sulastri memaksa. "Nomorku yang lama masih aktif," katanya sambil menulis di secari kertas. "Kalau ada waktu, kabarin aja." Minggu-minggu berikutnya, mereka sering berhubungan lewat WhatsApp. Sulastri jarang membalas cepat, tapi setiap kali membalas, pesannya selalu hangat. Kadang ia kirim foto suasana kamarnya, lampu kuning redup, tirai putih, dan meja kayu kecil dengan lilin menyala. Mereka pun akhirnya jadian. Hubungan itu terasa tenang, anehnya tanpa drama. Tapi tiap kali Akrom mengajak bertemu siang hari, Sulastri selalu menolak. "Aku kerja shift malam," katanya. "Kalau siang, aku istirahat." Setiap mereka bertemu, selalu di malam hari, selalu di tempat sepi, taman dekat stasiun, gang kecil di dekat pasar lama, atau warung kopi 24 jam. Dan setiap kali Akrom pulang, ia selalu merasakan aroma melati samar menempel di jaketnya. Suatu malam, Akrom mampir ke warung kopi dekat stasiun. Ia bercerita santai dengan penjaga warung, seorang pria parubaya yang sudah lama menetap di sana. "Pak, sering nganter cewek yang namanya Sulastri nggak? Rumahnya katanya di Jalan Melati," tanya Akrom sambil menyeruput kopi. Pria itu terdiam, menatap Akrom lama. "Sulastri yang mana, Mas?" "Ya, Sulastri, teman saya. Dia sering jalan dari stasiun malam-malam. Rambutnya panjang, putih kulitnya." Pria itu menarik napas pelan. "Mas, Sulastri itu
sudah meninggal loh 5 tahun lalu. Ketabrak kereta di perlintasan sini. Cangkir di tangan Akrom hampir terjatuh. Gak mungkin, Pak. Saya baru semalam ketemu dia. Saya malah barusan sama dia. Pria itu bangkit, mengambil koran lama dari rak. Di sana ada berita berjudul seorang wanita tewas tertabrak kereta di stasiun Pekan Lama. Korban bernama Sulastri, 21. Foto di bawahnya jelas. Wajah yang sama, senyum yang sama, hanya tanpa nyawa. Dengan tubuh gemetar, Akrom membuka chat Nia dengan Sulastri. Anehnya, semua pesan menghilang, hanya tersisa nomor tanpa nama dan satu pesan terakhir. Terima kasih sudah ngantar aku waktu itu. Rom, aku cuma pengen pamit baik-baik. Akrom buru-buru membuka dompetnya. Uang 50.000 pemberian Sulastri, bukan uang biasa, tapi lembaran uang kuno lusuh. Beberapa hari kemudian, Akrom kembali ke stasiun Pekan Lama. Entah kenapa, ia ingin memastikan semuanya benar-benar berakhir. Sekitar tengah malam, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri di dekat rel, jaket jeans, rambut hitam panjang, menatap ke arahnya sambil tersenyum samar. Sulastri, gumam Akrom lirih. Namun kali ini wajah perempuan itu perlahan memudar, hanya menyisakan siluet samar dan bau melati yang kuat. Suara lembut terdengar di telinganya. Terima kasih Rom, sekarang aku bisa tenang. Dan setelah itu hanya sunyi. Rel bergetar pelan, seolah baru saja dilalui kereta yang tak terlihat. Sejak malam ia mengetahui kebenaran itu. Hidup Akrom berubah pelan-pelan. Ia berusaha melupakan Sulastri, tapi setiap kali malam tiba, wajah itu selalu muncul di cermin kamar kos, di pantulan kaca helm saat ia sedang narik, bahkan di layar ponselnya. Yang aneh, nomor Sulastri masih aktif. Kadang, tengah malam, masuk pesan, "Kamu belum tidur, Rom? Aku kangen." Awalnya Akrom mengira itu ulah teman yang iseng. Tapi ketika ia balas, hanya tanda red muncul tanpa jawaban. Dan sesekali notifikasi itu muncul bersamaan dengan bau melati di kamar. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Suatu malam, jam 11 lewat, Akrom memutuskan ke Jalan Melati, tempat Sulastri dulu bilang ia tinggal. Gang itu sempit, hanya muat satu motor, lampu jalan mati. Di ujung gang, ia melihat rumah kayu kecil dengan tirai putih dan cahaya redup dari jendela. Seorang perempuan tampak duduk di kursi depan, mengenakan jaket jeans. "Rom, kamu datang juga." Suaranya lembut, tapi menggema aneh, seperti di ruangan kosong. Akrom terpaku, takut, tapi juga rindu. "Aku cuma pengen tahu kamu baik-baik aja," katanya pelan. Sulastri tersenyum. "Aku baik-baik aja. Aku nggak sendirian di sini. Ada banyak yang nemenin." Saat Akrom mencoba mendekat, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Tapi yang keluar bukan manusia, melainkan bayangan samar-samar, seperti asap membentuk tubuh tanpa wajah. Sejak malam itu, Akrom mulai sering datang ke rumah itu. Siang hari rumah itu seperti kosong,
dan tak berpenghuni. Tapi malam hari selalu ada cahaya kuning redup di dalamnya. Dan setiap kali ia datang, Sulastri selalu menunggunya. Mereka berbicara lama tentang masa lalu, tentang hal-hal kecil yang hanya mereka berdua pahami. Semakin sering Akrom datang, semakin ia kehilangan arah. Ia berhenti narik malam, sering sakit kepala, dan mulai sulit tidur. Kadang orang-orang di sekitar kosnya bilang Akrom sering bicara sendiri di depan rumah. Tapi ia bersikeras, "Aku sama Sulastri kok." Semakin lama wujud Sulastri semakin nyata. Ia mulai bisa disentuh. Kulitnya dingin tapi lembut. Suatu malam di rumah itu, Sulastri berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Kalau kamu benar sayang aku, jangan ninggalin aku lagi." Tiba-tiba seluruh ruangan berubah dingin. Tirai bergoyang meski tak ada angin. Dari dinding terdengar bisikan samar, "Temani kami, temani kami." Akrom ingin lari, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Sulastri menatapnya. Mata yang dulunya lembut kini hitam legam, seperti kosong, tanpa dasar. "Kamu janji kan kita selamanya?" Keesokan paginya, motor Akrom ditemukan di depan rumah kosong itu. Kunci masih menempel, helm tergantung di spion. Warga sekitar bilang malam sebelumnya mereka mendengar suara tawa perempuan dari arah rumah itu, diikuti suara laki-laki yang memohon minta tolong. Saat rumah itu diperiksa polisi, di dalam hanya ada kursi kayu dan meja kecil. Di atas meja terdapat 2 cangkir kopi, satu masih hangat, satu lagi sudah dingin dan penuh debu. Dan di dinding rumah tertulis dengan arang, "Aku sudah nggak sendirian lagi." Beberapa minggu kemudian, ponsel Akrom diserahkan ke keluarganya. Saat mereka membuka chat WhatsApp-nya, di atas semua pesan muncul satu notifikasi baru dari nomor tanpa nama. "Terima kasih sudah temani aku, Rom. Aku udah nggak sendirian lagi di sini." Nomor itu tidak bisa dihubungi, tidak bisa diblokir, dan setiap tengah malam status online-nya masih aktif. Padahal SIM card-nya sudah dimatikan sejak Akrom hilang.